puasa. Insiden penyiraman air keras dialami aktivis Kontras Andri Yunus di kawasan Jalan Salemba, Jakarta. Peristiwa tersebut membuat warga sekitar gempar. Warga mengaku panik saat mendengar suara jerit kepanasan korban yang mengalami penyiraman. Pola serangan air keras terhadap saudara Andri Yunus menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan yang terkoordinasi antar pelaku. Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andri Yunus masih berlanjut. Hasil pemantauan Komnas HAM menyebut bahwa berdasarkan bukti yang terkumpul, penyiraman air keras mengindikasikan dilakukan aparat negara secara terencana. Selain itu, Komnas HAM juga menyebut penanganan kasus Andri Yunus oleh TNI terindikasi tidak transparan dan kurang akuntabel. Kebebasan berekspresi adalah pilar utama demokrasi yang dijamin oleh Undang-Undang 1945. Namun, dalam ranah digital, hal ini kerap berbenturan dengan realita penegakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE. Meskipun Undang-Undang ITE awalnya dirancang untuk melindungi transaksi elektronik dan ruang cyber dari kejahatan dalam perjalanannya, undang-undang ini justru sering disebut sebagai pedang bermata dua. Keberadaan pasal-pasal karet seperti pencemaran nama baik, penghinaan, dan penyebaran berita bohong yang memicu keonaran menjadi bayang-bayang menakutkan bagi masyarakat. Dan dari sini, kita akan belajar dari kasus Andri Yunus. Seperti yang kita ketahui, konstitusi di Indonesia secara tegas menjamin kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia. Namun di ruang publik digital, hal ini kerap terbentur oleh realitas penegakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang biasa kita sebut itu Undang-Undang ITE. Alih-alih menjadi instrumen perlindungan cyber, Undang-Undang ITE seringkali menjelma menjadi alat kontrol dan represi yang menciptakan ceiling effect. Sebuah kondisi di mana masyarakat memilih untuk menyensor diri sendiri karena takut akan konsekuensi hukum. Ketakutan ini bukan tanpa alasan. Ironisnya, ancaman terhadap kebebasan berpendapat tidak hanya berhenti pada jerat pasal-pasal karet di atas kertas, melainkan telah bereskalasi menjadi ancaman keselamatan fisik yang sangat nyata bagi mereka yang vokal. Seorang aktivis disiram air keras. Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Andri Yunus, mendapatkan tindak kekerasan berupa penyiraman air keras yang terjadi di Jalan Salemba hari Kamis 12 Maret 2026. Sebelum terjadi, Andri Yunus ini ada kegiatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia jam 11 malam. Setelah itu, ia mampir ke SPBU Cikini. Sekitar jam setengah 12 malam, tiba-tiba ada dua orang laki-laki naik motor yang nyamperin Andri Yunus, pelaku. Pelaku menyiram cairan kimia korosif sampai mengenai wajah, mata, dada, dan tangan si korban. Bahkan, sebagian baju sampai meleleh. Dan si korban teriak, akhirnya warga pada datang dan si korban langsung dibawa ke rumah sakit. Terjadinya dugaan tindak pidana penyiraman air keras terhadap aktivis HAM dan Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, yang diduga berkaitan dengan aktivitas advokasi dan kritiknya terhadap isu militer, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, dan penegakan hukum yang adil. Kalau kita pandang dari kacamata hukum, terdapat perbuatan nyata atau akto serius berupa penyiraman cairan berbahaya. Akibat dari penyiraman cairan berbahaya ini menimbulkan luka berat pada korban dan diduga dilakukan secara berencana sehingga dapat dikategorikan sebagai penganiayaan berat berencana menurut KUHP. Terus di sini terdapat dugaan berkaitan dengan banyaknya pelaku. Awalnya aparat menetapkan 4 tersangka dari unsur TNI. Namun hasil investigasi Komnas HAM menemukan adanya indikasi keterlibatan sehingga 14 orang saling berhubungan berdasarkan rekaman CCTV, data komunikasi, dan keterangan saksi. Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andri Yunus dapat diidentifikasi sebagai masalah publik dan HAM karena berkaitan dengan ancaman terhadap kebebasan berpendapat, keamanan aktivis, dan lemahnya perlindungan hukum. Berikut identifikasi masalah terkait kasus ini. 1. Pembatasan kebebasan berpendapat di ruang digital. Kasus ini menunjukkan bahwa aktivis yang menyampaikan kritik di media digital masih menghadapi ancaman sehingga kebebasan berekspresi belum sepenuhnya aman. 2. Ancaman terhadap aktivis dan pembela HAM. Andri Yunus diduga mengalami kekerasan karena aktivitas advokasi dan kritiknya yang menunjukkan aktivitas rentan terhadap intimidasi dan kekerasan.
Ketiga, efek takut dan menyampaikan kritik. Kasus ini dapat membuat masyarakat takut menyampaikan kritik karena khawatir mendapatkan ancaman atau kekerasan. Yang keempat, lemahnya perlindungan terhadap kebebasan ekspresi. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa perlindungan negara terhadap kebebasan berpendapat dan keamanan aktivis masih kurang. Kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus bukanlah sekedar penganiayaan biasa, melainkan bentuk pelanggaran berat terhadap pembela HAM. Keterkaitan kasus ini dengan hak asasi manusia dijabarkan menjadi 4, yaitu yang pertama, pelanggaran hak atas rasa aman dan bebas dari teror. Serangan fisik fatal yang mengakibatkan kerusakan mata permanen ini merupakan bentuk teror nyata untuk merampas hak hidup aman yang dijamin dalam pasal 9 UU nomor 39/1999 tentang hak asasi manusia. Kedua, pembukaman kebebasan berpendapat. Sebagai aktivis yang vokal mengkritik kebijakan negara, serangan ini diduga kuat sebagai retaliasi atau balas dendam untuk membuka kritik yang mengancam kebebasan berpendapat masyarakat dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, hak atas peradilan yang adil atau fair trial. Karena melibatkan personel militer atau BAIS TNI di pengadilan militer, kasus ini menyoroti hak atas keadilan. Jika proses hukum tidak transparan atau ada impunitas, maka prinsip equality before the law atau persamaan di mata hukum telah dicederai. Yang keempat, hak atas pemulihan dan restitusi korban. Kerusakan fisik permanen merampas hak korban untuk berfungsi normal. Negara wajib memfasilitasi rehabilitasi medis serta memastikan korban mendapatkan restitusi atau ganti rugi yang adil. Kasus ini adalah bentuk kekerasan struktural yang mengancam ruang demokrasi dan keselamatan para pejuang kemanusiaan di Indonesia. Jadi dari kasus Andri Yunus ini kita dapat menyimpulkan bahwa perbedaan pendapat ini dapat menimbulkan konflik apabila tidak disikapi dengan bijak. Oleh sebab itu, pentingnya perlindungan hukum agar masyarakat ini berani menyampaikan pendapatnya tanpa takut akan ancaman kekerasan. Ada 3 kebijakan, yaitu yang pertama perlindungan hak asasi manusia. Jadi setiap masyarakat itu berhak mengeluarkan pendapatnya dan berhak mendapatkan perlindungan agar terhindar dari ancaman kekerasan. Dan yang kedua, penegakan hukum. Jadi pelaku ini harus ditindak tegas agar tidak ada tindakan balas dendam akibat perbedaan pendapat. Dan yang ketiga itu perlindungan kebebasan berpendapat. Jadi masyarakat ini bebas berpendapat, mengeluarkan opini maupun kritik selama tidak melanggar hukum dan mengambil hak orang lain. Rekomendasi dan solusi kasus Andri Yunus. 1. Usut pelaku secara tegas dan adil. 2. Beri perlindungan kepada aktivis hak asasi manusia. 3. Masyarakat ikut mengawal kasus. 4. Tindakan pendidikan hak asasi manusia dan anti kekerasan. 5. Cegah terulangnya intimidasi terhadap aktivis. Kesimpulan dari pernyataan tersebut, kebebasan berpendapat di Indonesia kini tidak hanya dibayangi oleh ketakutan akan jeruji besi melalui pasal-pasal karet di Undang-Undang ITE, tetapi juga oleh ancaman keselamatan nyawa. Kasus penyerangan air keras terhadap Andri Yunus menunjukkan bahwa ruang digital kita itu sedang tidak baik-baik saja. Jika negara tidak mampu menjamin keamanan para pengkritik dari tindakan teror, esensi demokrasi itu sendiri akan terkikis dan habis di bawah bayang-bayang kebangkitan. Ya, konstitusi kita mengatur bebas. Dan kita beralih ke informasi lain pemirsa. Kalau Bapak sendiri, kalau PAN ada 1 kantong. Andri Yunus bersifat karet di video yang viral. 4.